Upaya koordinasi untuk mengevakuasi serta awak kapal selam KRI Nanggala 402 terus dilakukan. Sejumlah cara dilakukan untuk mengevakuasi kapal selam baik menggunakan ROV maupun pilihan metode evakuasi yang lain masih terbuka. Update yang terbaru, kita sudah menemukan mengangkat pakai ROV, itu hydrophone dari kapal selam KRI Nanggala. Kemudian beberapa foto yang diambil, kemudian ditemukan torpedonya juga. Itu nanti akan diupdate terus, dan sebisa mungkin kita akan mengangkat bagian per bagian kecil, karena kemampuan dari ROV itu mengangkat hanya 150 kg. Masalah pengangkatan, metode pengangkatan ini bermacam-macam. Pengalaman dari negara lain seperti Rusia mengangkat kurs itu mungkin bisa dilihat di media sosial ya, bisa dilihat di situ bagaimana dia mengangkat. Itu juga minta bantuan dari luar. Selain dengan asetnya sendiri, dibantu oleh aset dari luar. Mengangkatnya ada yang mengangkat, menusuk, kemudian mengait sehingga mengangkat secara perlahan. Ada yang menggunakan balon udara, ada menggunakan selang. Selang ini dihubungkan dengan tangki pemberat pokok, kemudian baru dihembuskan udara ke dalamnya sehingga air itu terbuang. Tapi itu tergantung pada kondisi kapal di bawah laut. Kalau sudah hancur, agak sulit mungkin untuk mengangkat. Mungkin mengangkatnya seperti kurs itu, dia dirusak sekalian tapi dia bisa terangkat sebagian besar. Nah, rencana kita ini masih kita diskusikan bagaimana caranya mengangkat, karena kedalamannya ini tidak dangkal ya. Ini termasuk yang dalam, lebih dalam dari kejadian kapal selam Argentina, San Juan. Selain metode evakuasi, lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Cekungan, Bali juga jadi tantangan tersendiri. Menurut peneliti geologi kelautan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral, Balitbang ISDM, Riza Rahardiawan menyatakan, Cekungan Bali memiliki kemiringan 45 derajat hingga 60 derajat, sementara arus laut akan menjadi tantangan tersendiri dalam pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402. Arus di Cekungan Bali lebih kuat daripada arus di Laut Jawa. Kuatnya arus di Cekungan Bali terjadi karena perairan itu berada di dekat arus laut Indonesia atau Arlindo. Di luar tantangan kondisi bawah laut, gelombang tinggi lebih dari 2 meter, arus pasang surut air laut yang saat ini menjelang bulan purnama, hingga kondisi cuaca di musim pancaroba ini akan membuat evakuasi menjadi tidak mudah. Tantangan lain yang harus diwaspadai adalah sedimentasi di selatan Pulau Sepanjang yang berupa tanah lempung nan lembut hingga membuat objek yang jatuh di atasnya lebih mudah tertutup lumpur. Adapun sedimentasi di utara Pulau Bali berupa pasir hasil letusan gunung api di Bali.